Ditutupin lu Kak. Jadi nanti kan ini nih nanti biasanya kalau misalkan pasiennya Coba. Ini modelnya kan maksudnya jadi tahan apa? Pakai kursi aja lah, pakai kursi. Jadi kalau kita memasang itu bukan kewenangan kita, tapi dokter yang masang tracheostomy. Tugas kita adalah perawatan tracheostomy. Ngapain perawatannya? Satu, kita disuruh untuk bisa mengganti inner kanul namanya. Inner kanul dia biasanya paketannya itu dikasih dua biasanya. Jadi satu dipakai, gitu kan ya? Satu ditaruh, dibersihkan supaya nanti setiap shift bisa diganti. Karena kenapa? Karena nanti nih pasien kalau batuk dan ada selimnya akan keluar lewat sini. Jadi kalau orang makanya nih kalau dia nanti nih kalau dia batuk gitu kan, ya. Nah kalau dia batuk nanti selimnya keluar dari sini, gitu ya. Nanti Sekret. kalau dia sesek gimana Bu? Tanya kalau awas kalau dia sesek berarti nanti oksigennya dimasukkan. Jadi oksigen dimasukin dari sini. Tapi ingat oksigennya jangan mati dia nanti. Jadi gini prinsipnya sistem respirasi ada yang keluar, ada yang masuk. Jadi kalau kayak gini apa yang terjadi? Nggak ada yang keluar, ya nggak? Jadi harus disiapkan apa? Sedikit space. Biasanya sih nanti ada yang namanya konektor. Jadi tambahin gitu kan? Konektor nanti yang satu. Supnya kepalanya. Ya. Jadi ingat loh. Jadi jangan sampai kalian nggak ngerti, nggak pernah diajarin, gitu kan? Dulu pasang oksigen, deh, pasang oksigen deh, sama amat, pasang tracheostomy, bingung kan? Pasangnya gimana nih bapak, gitu kan? Dipasang langsung ke sini, nah, dia, ya, mati, nggak ada yang keluar respirasinya, bisa parunya meledak atau pneumotorak. Kenapa? Karena kayak balon kan dimasukin doang, ditiup aja, nggak ada yang keluar kan? Jadi prinsip sistem respirasinya nanti ya. Nanti kalau misalkan Kak, konektornya Kak, nanti nggak ngerti, kan? Ngomong sama Kak. Itu ketika masuk dulu ini oksigen terus jatuh. Sebenarnya, tetap di situ. Karena gini, inner itu tetap harus masuk. Nggak boleh nggak ada inner. Ya, nggak boleh nggak ada inner doang. Oksigen dari hidung tuh. Jadi ini kita harus selalu ada di sini, gitu loh. Tapi perawatannya adalah kita ganti innernya, gitu. Karena setiap paket biasanya dikasih dua, ya. Satu buat dicuci, satu buat disimpan, satu buat dimasak. Jadi kalau dikasih oksigen itu dia tidur. Iya. Dalam kagak kelihatan kan? Udah kelihatan itu paling kelihatan. Iya. Miring. Tadi jalan. Kalau dia sesek aja. Sini. Ya, kalau dia sesek, tanya orang sesek apa? Coba, ya kan? Nggak tahu. Tanda orang sesek kayak gimana? Di belakang. Split. Tanda orang sesek, masa nggak pernah lihat? Napasnya cepat, kan? Napasnya cepat, terus pasiennya pucat. Terus apa? Biru tuh. Perifernya, capillary refill time-nya kurang lebih dari 2 detik atau 3 detik.
disuplai oksigen. Dan dulu, Bu. Bu, kan Ngapain ini usulnya banyak, Bu, ya kan? Nah, kalau usulnya banyak numpuk di sini, Bu, gimana mau oksigen masuk? Iya kan? Berarti lakukan suction dulu. Gitu. Kalau misalkan mau kasih oksigen, boleh kasih aja oksigen. Kalau misalkan kasih oksigen, ya, kasih aja baking, ya. Baking pasiennya dipompa, itu baru bisa. Jadi kan kalau suction itu kan kita hirup oksigen ya kan. Makanya pasiennya harus dibekali. Jadi nanti bukan yang ini ya. Nah, di tablet itu kan ada sisanya. Nah, kalian harus tahu tuh. Nanti kalau kalian misalkan punya rezeki kerja di luar negeri gitu kan ya. Nanti perawatan keluarganya kayak gini loh, harus bisa. Nanti kalau ada lansia-lansianya pasang tracheostomy, kalian dipanggil untuk perawatan di rumah hotel. Jangan ngerti nggak? Tracheostomy. Mau cobain deh nih pasangnya. Di trauma loh, gara-gara kalian buka balonnya. Jadi balonnya dikempesin dulu, ya. Nanti kempesinnya kayak gini. Iya, Tetes ya? Kempesin aja sampai ini sampai dia kempes. Karena kalau dia diisi nih kayak gini, belum masih lama nggak bisa nih. Nih, kalau dia diisi dia kembung, nih bocor, ya. Kalau dia diisi dia kembung, ya. Kalau mau kempesin, ya kempesin, nanti dia kempes. Itu tandanya kalau di dalam sudah kempes. Bisa di. Ada pertanyaan? Enggak? Lagi santai ya. Jadi nanti nggak apa-apa. Nanti ini kan dibuka nih, buka. Nanti dibuka, ya. Ininya sudah diambil kan, ya, yang kotor. Nanti ini sudah dibersihkan dulu. Misalkan ada keran-keran itu koreng kan. Kan pasti dari kalau lupa ada korengnya. Jadi dibersihin dulu pakai cairan 0,9 pakai kasa, gitu kan? Nanti kan itu. Oh itu ada itu. Nah, ternyata ini ada nih. Nah, ini dia inner kanalnya satu lagi, saya lupa ya. Jadi ini ada inner kanalnya satu. Kalau misalkan dia ini udah kotor, ya. Nah, jadi ini nanti dipasang, ya. Pasangnya belakangnya ke bawah gitu. Itu ya. Masa ke atas Sabrina? Nanti ini kalau udah di apa? Dia direndam, nanti bersihin gitu, ya. Gitu ya. Nanti ganti itunya kita libetin aja. Jadi nanti kita kasih betadin gitu kan ya, betadin. Nanti bisa kita semakin Kemas. Oh nggak dibuka total gitu ya cuman. kalau kandungannya karena dia harus kita rawat juga sampai Operasi. gitu ya, baru lahiran. Nah, jadi gitu ya. Ingat, pakai ganti ini kita pakai harus pakai handscoon. Jangan sampai nggak pakai handscoon ya. Tadi saya lupa. Pertama kerjain dulu pakai alat pelindung diri ya. Oke, ada pertanyaan ya untuk tracheostomy? Tidak ya? Oh ya. Itu tandanya perawatnya itu tandanya perawatnya nggak bagus perawatnya gitu ya. Ya, atau mungkin juga karena selimnya terlalu banyak. Produksi selimnya sampai keluar mudah-mudah. Ya. Jadi nanti kalau mau suction ingat prinsip suction adalah apa? 3A. Apa A-nya? Tetap. Ya, prinsip suction. Prinsip suction waktu kita suction di sini ada suction gitu ya. Nah, kalau kita mau suction di sini nih, contohnya ini suction ya. Kak kelihatan ntar aku diomelin. Sebelum kita Nggak kelihatan, oh iya.
Berarti pertama adalah prinsipnya aseptik. Apa aseptik? Kalau kita mau suction pakai tracheostomy harus steril. Kenapa harus steril? Karena dia langsung ke paru-paru ini. Nah kalau kalian steril, pakainya yang nggak on steril gitu ya, kasihan pasiennya bisa pneumonia, infeksi paru. Jadi harus steril. Terus berarti suctionnya juga steril, disposable, ya. Jadi suctionnya yang disposable terus pakai handphone steril. Terus yang 3A yang kedua, kan 3A, ya. 3A yang kedua, prinsip suction. Kan tadi aseptik kan, ya. Terus yang kedua, asianosis, tidak boleh bikin pasiennya kekurangan oksigen. Caranya gimana kan? Jadi sebelum suction pasiennya kasih oksigen. Jadi oksigennya kalau pasiennya kompos medis kayak gini, kalau dia sesak kita kasih medicine, ya. Tapi kalau dia nggak sadarkan diri, berarti kita begini di mana bu? Di sini. Di sini bagiannya. Nggak ada di sini, nggak masuk dia, ya. Jadi bagiannya di sini, ya. Kasih bagging, kasih oksigen melalui tindakan ventilasi tekanan positif. Nanti bagging belum belajar, udah belajar belum? Jadi nanti kasih pompa terapi pompa nafas, gitu kan? Nanti kasih 10 sampai 12 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Setelah itu baru gitu. Ibu A ketiga apa? Coba bilang apa? Iya. Tadi kan aseptik. Aromatik. Nggak boleh bikin pasien cedera. Kadang orang-orang dia nggak ngerti. Dia samsam aja mulutnya akhirnya berdarah. Nah itu bikin pasien cedera. Karena bisa menyebabkan apa? Injury, lesi. Kan kalau sakit itu kan ditarik ya. Itu kan tekanan. Kalau tekanan terlalu tinggi, pembuluh darah di sini tuh kecil-kecil. Jadi kalau misalkan ketarik itu bisa berdarah. Nah, gitu ya. Ingat nggak yang belakang? 3 apa aja? Coba. aseptik, anestesiis, atraumatik. Aku aja yang ngomong. Ya, siapa yang berani ngomong? Ya, di atas 100. 120 sampai 140. Ya, sentimeter kali. Kalau bayi, kalau anak-anak 80-an. Kalau bayi 40-an, gitu ya. Jadi nanti tuh lihat tuh. Bayi nanti 40-an. harus belajar. Pas antar suction sentral, lihat. Oh iya, nih tekanannya kegedean nih, gitu kan? Buat bayi. Apa Mbak? Ya, oke, udah ya suction ya. Sekarang kita masuk apa? Udah boleh. Ini kan 120, yang dewasa 120 sampai 140. Jadi darah itu, darah transfusi ini ada 2 jenis. Ada yang whole blood, nah ya WB, ada yang red blood cell. Ya. Jadi red cell, PRC namanya. Jadi ada yang whole blood. Jadi whole blood itu dia darah segar. Maksudnya darah yang belum diinflasi ya, belum disaring. Nah, terus ada darah PRC, packed red cell. Jadi darahnya udah disaring. Jadi hanya darah jadi darah putihnya gitu ya. Jadi nanti ada darah putih ya, ada trombosit gitu ya. Terus ada frozen FMC gitu kan ya, lebih banyak. Nah, kalau mau transfusi darah, pertama yang kecil. Jadi kalau orang mau transfusi darah, tahunya dia mau transfusi apa? Gara-gara Golongan darah. HB-nya lah ya, HB-nya rendah.
kita enggak? Aku bisa juga. Dewasa berapa laki-laki? HP normal. Perempuan berapa? 12 sampai Laki berapa? 13 sampai Kalau tahu dia turun, satu, kalau nanti ya mau masukin lambung darah, berarti yang dimasukin itu pakai yang namanya apa ini? Blood cell ya. Jadi impulsnya yang blood cell, nggak boleh ya impuls biasa. Blood cell bedanya apa? Dia ada tarinya ya. Kalau yang impuls biasa nggak ada. Ya, jadi pakainya blood cell. Nanti blood cellnya itu kita kan sudah masukkan dulu ke Coba disuntik coba. jadi nanti ini nanti di kan dia ditambahkan. Nah, masukin dulu sekitar 50 cc ya, NaCl 50 sampai 100 supaya dia lancar dulu ya. Kan dia udah dipasang. Nah, nanti kalau mau infus, kalau mau infus, mau ditransfusi, kan udah tahu nih. Ah, ini pasiennya ini shock nih, berarti harus transfusi. Berarti pasang abuketnya yang gede. Jangan yang kecil. Yang kecil itu nomor berapa? 24 ya. 2 bukannya. Yang kecil anak-anak itu. Jadi jangan yang kecil. Tolong kasih yang diameternya besar. Biasanya nomor 18, gitu kan ya, nomor 20 lah. Ya, nomor 20 nanti. Ingat, infusnya jangan di mana? Jangan di sini. Jadi kalau di sini, kenapa? Bisa flebitis pasiennya. Kalau dipasang transfusi. Kalau bisa ambil yang pena dalam. Ya, jadi infusnya nanti pena dalam bisa di brachialis. Nanti infus brachialis, ya. Bisa di sini. Nah, jadi bisa di sini nih pasang infus, gitu kan ya. Terus udah dia dipasangkan. Jangan kita ke radiologi. Dipasang gitu ya, gitu ya. Nanti udah pasang, ya. Nanti kalau 10 cc, 50 cc udah masuk, NaCl-nya masih pakai NaCl ya. NaCl-nya baru kamu tutupkan dengan transfusi darah, ya. Satu, nanti jangan asal masukin aja. Tolong pastikan bahwa darahnya pasien itu adalah darah yang sesuai dengan permintaan kita. Misalkan gini, Tuan Ahmad minta darahnya golongan O misalkan ya. Ujung-ujung datang ke darah. Ternyata yang dikasih golongan B. Balikin lagi ke lab. Jadi ini bukan darahnya Pak Ahmad. Gitu ya. Biasanya laboratorium itu udah strict, dia ada identitas pasiennya. Baca dulu. Ya, benarnya itu namanya Pak Ahmad. Umur segitu, gitu kan ya. Terus registernya benar nggak? Jadi pastikan banget bahwa darah yang diminta sama Pak Ahmad cocok dengan Pak Ahmad, gitu ya. Ya, itu penting, paling penting. Pasien safety ya. Setelah dimasukin, dia apa Bu? Diobservasi. Jadi dia udah masuk nih, ya. 1 jam atau 30 menit masuk darah, lihat pasiennya. 1, lancar nggak itu darah, ya kan? Karena kan darah itu kental, ya. Bisa sering macetnya kayak gitu, sering macet, gitu ya. Karena ada suara. Nah, yakinkan bahwa darahnya tetap lancar. Nah, yang kedua, ada nggak alergi? Ya, jadi pasiennya alergi nggak? Kadang pasiennya kemerahan semua. Bu, kalau kemerahan, lapor dokternya. Ya, lapor dokternya, dok. Ternyata area sekitar infusan merah semua dok. Pasiennya kayaknya alergi deh dok. Tensinya segini, nadinya segini gitu ya. Nanti dokternya bilang, ya udah stop dulu. Transfusinya di stop. Kalau transfusinya di stop, gitu kan, jangan dibuka. Kalau udah dibuka namanya on stand. Jadi biarkan saja, ya biarkan saja dulu sampai nanti ada infusi selanjutnya. Kalau bisa pasang 3-way, tahu nggak sih? Jadi di infusan ada selang yang lain supaya bisa masuk infus yang lain. Itu ya. Oke, ada pertanyaan nggak?
alkohol swab. Ini vakum belanja. Jadi di rumah sakit atau di puskesmas atau klinik nggak pakai ini. Jadi kalau udah ngambil darah, dan kita ngambil jadi ada yang jenisnya buat pemeriksaan darah beku, kan ya? Itu ada yang darahnya halus cair. Jadi kalau darah yang halus cair itu biasanya untuk pemeriksaan kimia. Contohnya cek SDOT ya, cek KSB, pokoknya ini yang kita itu. Tapi kalau ceknya HB, misalnya ceknya HB, terus leukosit, cundap darah, itu cukup pakai darah ya. Jadi ya. Terus nanti kalau pemeriksaan mau ambil darah arteri, itu biasanya nggak kayak ginian, ya. Kalau darah arteri kan dipakai ginian, yang dipakai ginian darah pena, ya darah pena. Tapi kalau darah arteri dia pakai fluid khusus untuk ambil darah arteri. Nanti di dalamnya ada heparin, ya. Jadi heparin itu fluidnya udah satu paket, di dalamnya ada heparin, ada obat heparin buat Kamu bawa? boleh pakai speed biasa 3 cc, tapi nanti ada heparinnya. Heparinnya nanti diambil, gitu kan? Jadi heparinnya nanti diambil 0,1 lah ya. Misalkan ini diambil gitu ya, heparinnya. Terus dibilas gitu, ya. Dibilas sampai ujung, nanti dikembalikan. Tinggal segini. Jadi 0,03 ya. Jadi pemeriksaan khusus pemeriksaan darah Eri. namanya pemeriksaan analisa gas darah ya. Sekarang kita coba untuk ngambil darah ya. Siapa darahnya yang mau kita ambil? Jadi nanti kita misalkan mengambil darah gitu ya. Nah, gitu ya. Cuci tangan dulu, jangan lupa cuci tangan. Terus pakai hand glove. Sama yang steril, ya. Jadi yang steril adalah kulitnya. Jadi kulitnya itu nggak boleh dibuang, ya. Kulitnya masih di dalam dan steril. Nanti setelah itu ya kain. Jadi nanti kita kita ambil di pena. Kita ambil di pena apa? Garis ya. Itu udah mau nyuntik. Ya. Oke, nanti ini tarik ya. Tarik sampai kencang sampai kelihatan, gitu ya. Nanti stop dulu pena. No, lo pena biar itu kamu kan saja dia batas ya, udah. dan dia tidak ada suntikannya. Kalau pena ya. Kalau pena itu dia maksudnya di luar, agak keluar. Maksudnya di bawah kulit. Kalau pena itu. Tapi kalau arteri ini di dalam. Agak di dalam. Nah, dia nyun. Kalau arteri ya. Jadi kalau misalkan itu kita lihat aja. Nanti kalau pena, kalau kita bentuk dia akan muncul kelihatan. Nah, baru dia diambil ya. Nanti ini dikasih pakai alkohol swab, baru di set. Siapa yang mau saya kasih? Aja Bu, minjem ya Mbak. Iya, bayar tapi ya. Iya udah kendor gitu. Ini HP siapa? Jadi kalau mau ngambil darah, ngomong dulu sama pasiennya, Ibu mau diambil darah ya. Tadi dulu ya, belum dinin. Ibu mau diambil darah. Ibu sebutkan namanya, gitu kan? Jadi sebutkan namanya. Misalkan namanya siapa? Eka, umur berapa? 20. Nah, sambil dia nyebutin nama, kita lihat gelarnya dia. Benar nggak ini namanya Eka? Gitu kan ya? Oh iya benar Eka, gitu kan? Oke Mbak Eka, saya mau ngambil darah, disuruh dokternya untuk periksa HB, gitu kan ya? HB, leukositnya supaya diulang. Ya Bu Eka, sekarang saya mau ngambil darahnya di punggung
tangan lengan ibu ya. Nanti saya itu. Gelap soalnya. Oke, disuruh relax. Pasiennya disuruh relax. Ada plester. Ada plester nggak di situ? Apa nggak? Senterin ya. HP Microsoft. Mana nih? Emang HP kita. Ini karena gemuk ya. Tertutup sama lemaknya. YouTube soalnya nggak bakal bisa pingsan nanti gede YouTube lah itu udah 21 jam ya berdua. Jadi ngambilnya nanti kita aja ya. Kok bisa masak? Ibunya yang bilang. Jadi karena Ekanya agak gemuk, Berisi. jadi nanti Allah 2 liter. Kenapa enggak 1.500 liter? Nggak boleh banget, batuknya dua. jadi udah. Bismillah, bismillah. Jangan panik. Hilang nanti. Bismillah ya teman-teman. Iya, dia kalau panik ya itu suka apa? Geser-geser. Iya, kamu yang bikin panik. Bismillah. Dapat. Nah, berarti kalau udah itu ya dibuka itunya mana tadi? Ini kan udah kan? Nah, kita iniin. Mana tadi vakumnya? Jangan deh, vakumnya jangan deh ya. Ntar mau dipakai lagi kan ya? Iya. Albumnya. Nah, oke, ini nanti nanti bilang sama pasiennya, Pak, nanti kalau udah berhenti bisa dibuka gitu ya. Oke, sekarang begini.